Assalamualaikum. Loh, kok Sri Marwanti? Duh, Kok aneh sih, Mi? Pakai nama Umi? Zoom-nya punya Umi kemarin ya? Ya. udah masuk Umi. Enggak, aku mana? Enggak ada ini nama. Masuk. Loh, kepiye tuh maksudnya? Kan Zoom-nya pakai punya Umi. Aku kan buat ID Zoom sendiri. oh iya. Kan di HP Abi kemarin pakai HP Abi. Udah pakai HP aja. Sini, pakai HP aja. Pakai HP gimana? Sini. Ustadz kedengeran. Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah sehat dokter. Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salah ID. Nah, udah benar, betul. Apa? Boleh. Ya, namanya masih nama wife. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Tenang aja. Boleh. Saya nak guna lampu dulu. Enggak normal aku mana. Sehat semuanya ini Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sudah Sehat. ada berapa yang join? Ada setakat ini ada Pak Izzah, Sri Marwanti, Andi Wahyuni, Muhammad Arafah. Oke, alhamdulillah. Yang penting kita ada komitmen dengan apa? Istiqomah. Iya, insya Allah. Karena biasa awal-awal ini memang semangat lah. Tapi dah 2-3 kali itu biasa ada kurang sedikit. Iya. Kita kena bagi motivation. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya. Udah, Ustaz. Hari ini kita Apaan ya, nama anak berubah. namanya Sri Marwanti ya. Tak apa. Itu dah biasa. Sehat Ustaz Nur Hadi. Kita tunggu yang lain lagi ya. Ya, boleh. Ada lagi yang belum masuk lagi. Bila boleh Ustaz, bila boleh guna apa yang screen tuh boleh tampilkan di screen. Ya, saya coba sekarang ya. Sebentar ya. Utamanya yang SOP ya. SOP ya. Supaya pahamlah macam mana aturannya, macam mana kita punya target. Tapi udah ada di. Kita guna yang 10 hari, Ustaz. Ya, ini ada silap. Saya belum tukar lagi. Tak apa. Yang 10 hari supaya mereka pun paham dalam sesi pertama ni, first session ni, kita ada challenge macam tu. Yang di kurikulum tu pun ada kurikulum. Ya, betul. Saya tunjuk yang kurikulum dulu ya. Ya, boleh. Dia open with-nya tuh dia guna Google Chrome. Semestinya guna PDF atau mungkin ini. Atau ini FVG ya? Ya, tapi sekarang tak apa, saya guna pakai ini dulu. Boleh. Boleh sama kita siapa? Ada Ustaz Nur Hadi daripada Lampung. Lepas tu ada Ustaz Faiza binti Sanib. Kemudian ada Andik Wahyun Muqayyidin, ada Muhammad Arafah dan Luqman Hakim. Terima kasih untuk semuanya. Selamat bergabung di kelas menulis online ini, kursus ini. Baik, sekarang boleh cek on the screen ada nampak apa ya? Oke. Itu belum nampak, Ustaz. Baru ada yang Explorer, Internet Explorer saja.
Belum Oh. di-open. Boleh Belum open di-open, first. Oke, oke. Ya, boleh open. Nggak muat lagi tuh. Gerakin aja. Oke, udah nampak. Ini pun tak apalah, ini yang 30 hari kita Nak? boleh Nanti kita, ringkas. nanti yang ini kita nanti apa saya rasa yang silapnya adalah dia punya tajuk saja, tapi yang Iya, bawahnya oke. semua sama lah. Ya, ya. Oh, ada 10 ya. Oke. Ya, Oh ada iya, 10 sip. ya. Ya. Oke, boleh tengok scroll ke bawah? Iya. Oke, ada pertemuan pertama sampai ke 10 dan 10 hingga Ya. 14 ya. Ya. Oke, ya. Ini nanti untuk kurikulum kita supaya nanti semua partisipan boleh paham apa yang nak kita pelajari, lepas tu apa target-target kita lah untuk di kursus ini. Ya. Baik, saya rasa sambil ini pun boleh, sambil apa macam ta'aruf, introduction, Ya. pun boleh yang dah datang supaya tanya macam kemarin lah. Boleh, Gitu. insyaAllah. Sila Ustaz. Baik, kita mulakan ya dengan membaca umul kitab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bergabung sekali lagi pada malam ini ya. Semalam kita ada satu grup yang lain, tapi hari ini kita ada grup yang agak umum ya. Alhamdulillah pada hari ini agak unik sedikit pada malam ini kerana kita ada bergabung daripada Singapura, ada daripada Indonesia dan juga ada saya rasa ada juga nanti daripada Malaysia. Daripada Malaysia belum masuk lagi ya. InsyaAllah kita boleh sedikit bikin takruf sedikit. Saya Muhammad Jaafar bin Haji Mbek. Ada nampak muka saya tak? Nampak. Nampak ya? Nampak. Nampak Ustaz. Nampak ya? Handsome ya? baru digunting rambut. Boleh. Baik. Baik, saya Muhammad Jaafar bin Haji Mbek. Saya selaku host pada malam ini dan juga pengarah bagi syarikat Madani Institute. Ya. Bagi yang baru mengetahui, khususnya daripada ikhwah yang daripada Indonesia, Madani Institute merupakan sebuah syarikat training ya. Dan juga kita juga ada membuat beberapa usaha-usaha berkaitan dengan konsultansi dan juga ada yang berkaitan dengan ada online bookshop dan juga berkaitan dengan publication. So saya punya bidang kebanyakan adalah dalam bidang penulisan dan juga dalam bidang research. Dan saya ada bantu beberapa organisasi untuk membuat daripada segi sudut research keagamaan. Kemudian ada yang dijadikan sebagai buku ya. Baik, insyaAllah itu bagi untuk diri saya dan kemudian mungkin kita boleh pergi kepada teman-teman yang lain. Kalau boleh pergi kepada Ustaz Nur Hadi ya. Ya, betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia sekali malam hari ini bisa join di kursus menulis ya. Nama lengkap saya Nur Hadi. Kegiatan saya di kantor urusan agama kecamatan ya. Tugas sehari-hari kalau di tempat kami ini di Indonesia namanya penghulu. Kalau di Singapura tugasnya menikahkan apa? Oh, Qadhi, naib Qadhi. Ya, di sini dipanggil naib Qadhi ya. Naib Qadhi. Sementara itu. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita pergi kepada teman yang lain? Faiza? Faiza Sani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ana actually nak type aja tadi takrufnya, tapi tak apalah, sedang Oh. dijemput. Apa? Boleh, boleh. Kata kursus penulisan ingatkan mau tulis gitu. Ya. Okay, sekarang ni stay at home mom atau ibu yang tinggal di rumah sejak 4 tahun kerana perlu menjaga anak yang sakit. Sebelum ini seorang pendidik, seorang curriculum writer dan education manager di sebuah NGO. Tapi sekarang ni totally at home dan sebagai freelancing family life educator ataupun tadi ustaz tadi tu nikahkan orang kan. Saya mengajar pasangan sebelum mereka berumah tangga. Jadi itulah. Wallahu alam. Terima kasih. Ya, boleh pergi ke lain, siapa ya? Muhammad Arafa ya. Atau Abu Iman. Dia belum di apa? Dia belum, punya ya. mute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Abu Iman adalah kunyah saya. Nama Masya sebenarnya Allah. adalah Rafizi Muhammad Ramli dari Shah Alam Kuala Lumpur dan Shah Alam Malaysia di Selangor. Baru mula nak berjinak dengan penulisan, jadi nampak di wall ataupun Facebook Ustaz Jaafar tu terus tanyakan untuk menyertai malam ni. Alhamdulillah diberi keizinan Allah untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan juga Ustaz. InsyaAllah dapat manfaatnya insyaAllah. Videonya dah di-on kan? Videonya belum lagi nanti. Belum ya? Okey, baik. Okey, baik. Supaya nampak lah. Ya, kenal lagi. sebentar. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Dah cukup Ustaz Abu Iman. Baik, kita pergi kepada Arafa ya, Muhammad Arafa ya. Ataupun Luqman Hakim. Okey, mana dia? Luqman Hakim boleh? Ya. Sila. Ya, aku Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Ruslan. Saya saya bertugas dalam masjid lah, salah satu masjid di Singapura, namanya Masjid An-Nahdah di Bishan. Okay, saya sebagai pegawai dakwah dan juga pegawai belia. Jadi memang kursus ni recommend oleh ibu bapa saya lah. Jadi saya pun berminat dan saya sertai untuk manfaat. Masya Allah, mabruk insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Okey, Dr. Al-Bakri. Ini sahabat saya, Dr. Al-Bakri. Sila Doktor, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Bakri Ahmad dari Singapura. Saya bertugas di Majlis Agama Islam Singapura. Abang Jeb, kami panggil Abang Jeb, adalah sahabat saya. Dan saya amat gembira menerima undangan Abang Jeb untuk menyertai kursus ini. Kalau tadi Rafizi ada kunyahnya Abu Iman ya, tapi di Singapura saya punya kunyah ni Jeb. Itu kunyah ya. Boleh. Baik. Kita pergi siapa lagi ya. Ya, sama ada Andik Wahyuni. Ada tak Andik? Ya, Andik Wahyuni. Mungkin belum on mungkin. Tak nampak video pun tak ada. Okey, hadir. Boleh cakap? Andik boleh cakap? Muhammad Arafah? Muhammad Arafah masih di mute. Oh, masih mute ya. Okey, Andik Wahyuni ada tampilan video trouble sikit. So berarti ini.
Muhammad Rafa mungkin boleh dengar, boleh di unmute dia punya speakernya boleh di unmute. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada videonya boleh biar nampak. Silakan. Silakan ya. Boleh tahu sedikit. Saya rasa trouble di network saya rasa. Tidak bisa Ustaz. Tak boleh. Kenapa? Ya. Tidak bisa videonya. Tak boleh video, tidak bisa dia cakap. Tak apa. Okey, just perkenalkan dulu. Dia ini. Saya kenal suara boleh didengar sekarang? Ya, dengar suaranya. Ya. Boleh just takruf dulu. Just kasih nama dan ya. Perkenalan nama. Nama Muhammad Arafa dari Indonesia. Tepatnya di Bone, Sulawesi Selatan. Aktivitas sekarang ngajar di kampus Yayan Bone. Ya, terima kasih Yayan Bone. Selamat ya belajar untuk menulis kita sama-sama. Terima kasih. Ya Ustaz, belajar. Ya, terima kasih. Di Bone mungkin network ini agak susah sedikit, Ustaz. Di mana? Jauh. Di Bone ini dekat Palu, dekat Celebes, jauh. Oh, di Sulawesi. Makassar lagi ke sana jauh. Oh, okey. Baik. Mungkin network sedikit agak problem sedikit, tapi bila boleh dengar tak apalah, boleh. Ya. Baik, saya rasa itu saja yang okey, Andik Wahyu ni belum ya? Andik Wahyu ni boleh dengar tak Andik Wahyun Muqayyidin? Dengar nggak? Mungkin dia tak dengar mungkin. Tapi next saja tak apa Ustaz. Nanti sambil dengar. Baik. Kita boleh pergi langsung kepada Dr. Abdul Rahman ya. Oh, langsung saya. Tak ada introduction first. Ya, introduction dulu. Maksud saya mungkin tadi ta'aruf daripada Madani Institute sudah tadi ya? Ya, sudah tadi. Ya. Tak apa, boleh langsung saya. Assalamualaikum, maaf Ustaz. Brother Jaafar, are you recording? Because I don't see you recording. I suggest you should record the session. Okay, sebentar. No, I think recording. I see in the screen is recording. Apa? Recording? Okay. Sebab saya tak nampak itunya recording. It's recorded Okay, good. Okay. Is it recorded? Yes, right. Okay, baik. Okay. Baik, terima kasih. Langsung saya Ustaz Jaafar ya? Ya, langsung ke. Baik, saya guna laptop juga. Saya pun guna live Facebook nih supaya boleh nampak jugalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi qissah at-tayyibah wa aidan fi hadhihi ghurfah at-tayyibah wal mubarakah insyaallah taala. Nahnu huna yakni sanata'allam yata'allaq bi kaifa al-kitabah khasatan yakni kitabah bi al-islam atau bil islam wa hadhihi muhimmatun jiddan khasatan lil muslim al-alam hadzal yaum. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Jaafar daripada Singapura. Demikian juga seluruh kawan-kawan, rekan-rekan semuanya
Ustaz dan Ustazah di kesempatan kali ini. Saya sangat happy sekali karena boleh join, kita boleh bersama-sama belajar terkait dengan apa yang disebut dengan spiritual writing atau menulis dengan iman. Ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Kenapa? Karena yang namanya menulis itu adalah satu hal yang sangat penting sekali, khususnya dalam bidang dakwah. Sehingga mudah-mudahan ada dalam 4 sesi kita. Nanti actually kita ada 30 sesi, ada 14 sesi, ada juga yang 10 sesi. Kita try first, kita coba dulu. Nanti kita bila dah tengok ada dalam 4 ini ternyata ada konsisten, ada istiqomah, ya kita boleh continue, kita boleh lanjut untuk next session. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini, in the first time, saya nak perkenalkan dulu apa idea, gagasan terkait dengan Right for Eternity. So, tonight we will talk about the Right for Eternity. Menulis untuk sebuah keabadian. Kenapa? Karena banyak orang menulis biasanya itu banyak niatan sehingga kemudian apa? Terkadang tidak memiliki semangat, energi untuk menulis, ya. Nah, kita perlu paham kenapa menulis itu penting, kenapa urgent sangat untuk kita sebagai Muslim, kita sebagai manusia itu untuk boleh menulis. Kita awali dengan, di antara kita pasti mengenal ada namanya Ibnu Khaldun, ada namanya Imam Asy-Syafi'i, ada namanya Ibnu Taimiyah, ada juga bahkan kita mengenal ada salah satu dari penguasa Islam, Sultan Islam, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, kita mengenal Khalifah Harun ar-Rasyid itu dari 2 versi. In the first version itu dari apa? Tulisan-tulisan yang dalam bentuk fiction. Sehingga kita mengenal sampai sekarang, masa kecil-kecil dulu pun kita telah mendengar ada kisah Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam. 1001 malam diantara di sana memunculkan satu tokoh yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, padahal dalam Tarikh Khulafa karangan dari Imam As-Suyuti, Khalifah Harun ar-Rasyid ini pun itu ditampilkan sebagai sosok yang memang betul-betul real, betul-betul ada. Maknanya bahwa kita mengetahui ada Khalifah Harun ar-Rasyid karena ada tulisan, karena ada kitabah yang sampai kepada kita. Demikian juga kita mengenal ada Imam Al-Bukhari, ya. Kita mengenal ada Imam Muslim, kita mengenal ada berbagai tokoh ulama yang kemudian kita mengetahuinya ternyata apa? Mereka itu mewariskan, ya, mereka mempusakai kitab-kitab, tulisan-tulisan yang hari ini kita sudah sampai. Ya, kita hari ini boleh membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Hari ini kita boleh membaca kitab Sahih Muslim. Kita boleh mengetahui ada qaul qadim dengan qaul jadid dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian juga kita tahu ada kitab Jurumiyah, kita juga mengenal ada fiqh zakat, kita mengenal bagai kitab usul fikih, maqasidus syariah, dan begitu banyak tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab-kitab oleh para ulama. Semua itu diwarisi, diketahui dari menulis. Ya, saya juga mendapatkan satu buku daripada kawan di Singapura. Ternyata saya pun baru tahu, ternyata ada namanya Kampung Siglap di Singapura. Ya, ada di sana ada yang sekarang menjadi lorong Gilang itu ternyata ada perkampungan yang mereka tuh tahun 1906 itu ternyata sangat luar biasa. Saya tak tahu karena bila kita tengok sana data ada lagi, tapi ada dia semuanya tertulis dalam sebuah tulisan. Salah satu dari inspirator saya yaitu Prof. Jamal Tukimin, insya Allah di Singapura ini sangat famous. Ya, menulis tentang bagaimana sejarah. Kemudian juga saya juga membaca juga bukunya Isa Kamari yang dia memang banyak ke fiction. Oke, berarti apa? Semua itu diwariskan melalui tulisan. Ya, jadi kita mengetahui semua itu ada karena adanya tulisan. So sejarah kita hari ini, karena itu saya dengan kawan-kawan juga dengan Pak Nur Hadi juga kita menulis buku ini. Ya, ada COVID-19. Ya, wabah, fitnah, dan hikmah. Ini adalah salah satu dari catatan sejarah bahwa telah terjadi pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah sudah dipublish dan orang boleh baca cerita-ceritanya. Oke, lanjut. Nah, hari ini kenapa kita berbicara, kenapa kita bila cakap menulis itu penting? Karena banyak sekali hal yang terjadi di dunia ini itu kena kita tulis, kena kita perjuangkan, kena kita sampaikan ke masyarakat awam, ke masyarakat ramai.
So the question is, where your position? Aina mauqifukum? Di mana posisi kita? Di mana kita ya sekarang ini ketika terjadi berbagai hal yang ada di masyarakat, ya berbagai kezaliman ya pada umat Islam itu terjadi di berbagai bagian negara. Kita sudah tahu dah sangat banyak sekali. Kemudian juga banyaknya syariat-syariat Islam, aturan-aturan Islam yang oleh orang-orang Islamofobia itu dianggap apa? Dianggap itu adalah sangat kolot, sangat tradisional, sangat ketinggalan zaman. Ya, kemudian juga banyaknya perpolitikan nih yang nampak tak sedap lah bila kita tengok, tak sedap lah bila kita dengar. Kenapa? Kerana adanya banyak hal, ya kezaliman yang ada di mana-mana. Tragedi di berbagai wilayah, ya kemudian juga Islamofobia yang terus menghasilkan bahwasanya Islam itu adalah mungkin fundamentalis, teroris dan sebagainya. Ini menjadi satu alasan. Demikian juga bagaimana ternyata akhlak daripada generasi muda kita ternyata semakin menurun. Nah, ini perlu adanya apa? Mereka tuh perlu adanya bimbingan, perlu adanya guidance, ya bagaimana mereka tuh boleh belajar tentang agama mereka, belajar tentang norma, belajar tentang adab. Semua itu kena ada dalam sebuah tulisan. Demikian juga ya di berbagai belahan dunia kita masih nampak ya kita sebagai seorang muslim tentu saja memiliki mas'uliyah, memiliki tanggung jawab bahwasanya kita muslim wajib itu untuk membela Islam, tetapi bil kitabah, dengan tulisan. Sehingga kemudian kalau ada di masyarakat yang mengatakan Islam itu macam tak bagus lah, Islam itu macam kekerasan lah, mengajarkan kekerasan, kemudian diskriminasi perempuan juga, tidak mendulikan human right dan sebagainya, itu kita kena tulis. Ya, itu kena tulis, dan itulah posisi kita. Ya, idzan as-su'al yakni madza yumkinuna an naf'al? What can we do today? Ya, apa yang boleh kita lakukan untuk saat ini untuk membela saudara-saudara kita, untuk menghilangkan segala bentuk kezaliman, untuk melakukan perbaikan-perbaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang kemungkaran, kemudian menyampaikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah to be a spiritual writer, menjadi seorang penulis yang dia itu didasarkan kepada iman Islam, ya, didasarkan kepada iman Islam. Kenapa? Karena ketika seseorang itu menulis, ternyata itu adalah salah satu dari activity yang dia itu bernilai ibadah. Sehingga kemudian pertanyaan berikutnya, why we should write? Pertanyaannya, limadza nahnu naktub? Atau limadza aktub? Limadza naktub? Kenapa kita harus menulis? Ya, kenapa kita harus menjadi seorang penulis? Kenapa kita harus bisa menyampaikan kepada dunia bahwasanya Islam itu adalah damai? Ya, maka jawabannya adalah pertama, bahwasanya menulis itu adalah ibadah. Menulis itu adalah salah satu dari activity yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana salah satu dari definisi daripada ibadah adalah Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Yang namanya activity ibadah itu adalah seluruh activity yang dia itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menulis itu memiliki nilai ibadah. Kemudian yang berikutnya, menulis sendiri itu menjadi juga bagian dari bagian dari dakwah, ya, bagian dari dakwah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari segala bentuk kemungkaran, ya, dan itu adalah bagian dari dakwah yang harus kita sampaikan. Dan nanti saya menyebutnya dengan istilah fardu menulis, yaitu bagaimana kita sebagai seorang muslim itu betul-betul memahami bagaimana kita tuh menulis didasarkan oleh iman. Saya menyebutnya dengan istilah spiritual writing, menorehkan kalam ilahi dengan tinta imani dalam bingkai syariat suci. Nah, ini adalah spiritual writing. Terus kenapa? Why? Kenapa? Ya, limadza al-kitabah bil islamiyah atau bil iman? Jawabannya adalah karena menulis adalah ibadah, sehingga harus didasari kepada keimanan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua,
tulisan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini yang biasa menulis di status daripada di Facebook atau mungkin di sosial media, ya, itu kena kita paham. Tulisan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga kalau tulisan kita itu baik, membawa kepada kebaikan, itu pasti akan apa? Insya Allah Ta'ala akan mendapatkan juga balasan pahala yang baik. Nah, menulis juga adalah bagian dari sarana dakwah. Tadi saya sebutkan, ya. Kenapa? Karena saya mengajak kepada kebaikan. Paling sederhana, kita nak beritahu pasal apa orang awam nih, pasal macam mana cara berwudu yang benar. Macam mana tadi kalau ada Pak Penghulu itu macam mana rukun dan juga syarat dalam menikah. Macam mana how to educate our children. Itu kena ada panduan, kena ada guidance daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah dan juga daripada Nabi SAW. Sehingga ini sangat penting sekali. So, jika demikian adanya, maka menulis yang kita lakukan, activity menulis yang kita lakukan, itu kena didasari oleh iman dan Islam li'i'la'i kalimatillah atau li'izzul Islam wal muslimin. Ini. So, I name it fardu menulis. Saya menyebutnya dengan istilah fardu menulis. Kenapa? Karena menulis adalah bagian dari ibadah. Yang kedua, menulis itu adalah mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Ya, mencegah kemungkaran dengan tulisan, mengajak yang ma'ruf dengan tulisan, kemudian juga membantah Islamofobia saat ini, di mana banyak sekali tulisan-tulisan yang menyebarkan, ya, bahkan kadang dari orang yang tidak paham dengan Islam kemudian menuliskan. Itu kena kita luruskan. Dan tulisan kita itu akan menemani kita, ya, tidak hanya di dunia ini. Mungkin hari ini kita boleh bersama dengan buku-buku kita. Kita boleh sama-sama dengan buku-buku kita. Tetapi buku ini sebagai amal soleh, itu akan menemani kita di alam kubur nanti dan juga sampai ke surga. Karena itu buku adalah, tulisan kita adalah teman sejati hingga mati. Nah, baik. Teman-teman sekalian, kenapa saya menyebutnya tadi dengan ibadah? Karena jelas sekali. Ya, tadi ibadah itu sudah jelas. Kemudian juga di surat Az-Zariyat 56 itu juga menunjukkan bahwa kewajiban kita itu adalah beribadah. Kemudian juga di surat Fussilat ayat ke-33 bahwasanya dakwah baik dengan lisan ataupun dengan tulisan itu adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihah. Jelas sekali. Ini adalah apa? Satu perkataan, satu perbuatan yang itu sangat-sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh man da'a ilal huda kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu. Ya, kita bayangkan bila kita menulis satu kebajikan, kita menulis satu kebaikan, kemudian kebaikan itu dibaca oleh orang lain, dibaca oleh para pembaca dari awal sampai akhir, maka kebaikan itu akan sampai terus kepada kita. Mencegah kemungkaran jelas sekali dalam surat Ali Imran ayat ke-110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jelas sekali ya bahwasanya kenapa kita boleh menjadi umat terbaik, karena kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sesuai dengan kapasiti kita tentunya, ya. Jadi ketika kita melihat, oh, ini tak bagus dalam Islam, ini tak boleh dalam Islam, so kita kena tulislah. Kalau kita tak boleh cakap, ya mungkin kalau kita cakap tuh mungkin susah sedikit. Tadi kalau ada hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Ya, biyadihi dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau tak boleh, kita boleh digunakan dengan apa? Dengan kitabah kita, dengan tulisan kita. Nah, ini hadis riwayat oleh Imam Muslim. Membantah Islamofobia ini juga penting sekali. Kenapa? Dalam surat Al-Anfal ayat 60 itu jelaskan dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dalam konteks penulisan adalah bagaimana tulisan itu memberikan pencerahan. Ya, tulisan itu memberikan pencerahan. Tentu jangan sampai juga tulisan itu yang membawa kontroversi. Itu sangat tidak bagus sekali. Ya, tulisan itu membawa pencerahan, membawa kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran dan menjadikan para pembaca itu betul-betul tercerahkan. Oke. Nah, yang paling penting adalah bahwasanya tulisan kita tadi itu adalah teman sejati sampai mati. Bahkan ketika hidup lagi menjadi
amal soleh kita. Semakin banyak tulisan yang kita hasilkan, baik dalam artikel, dalam status media sosial, di website kita, ya, di berbagai jurnal ilmiah, di berbagai tulisan magazine, majalah, atau mungkin di koran juga, atau mungkin di buku-buku kita, itu semuanya adalah teman sejati sampai mati. Baik, Tuan dan Puan sekalian, itu adalah teman sejati kita. So, be a great writer. Kita ambil contoh, ada Imam Jalaluddin As-Suyuti, ternyata beliau itu telah menulis lebih dari 500 judul buku. Ya, 500 judul buku. Kemudian juga ada Ibnul Jauzi yang sangat luar biasa. Hal-hal kecil yang kemudian dia dalam kehidupan sehari dia tulis sampai banyak sekali karya beliau. Ini salah satu inspirasi bagi para penulis muslim untuk betul-betul bisa memahami. Ya, kalau tadi saya juga ada beberapa buku di Singapura, di Malaysia, di Nusantara Raya ini, itu ternyata luar biasa sekali dan sayangnya sekarang itu menurun. Ada yang mengatakan digital era ini mengakibatkan orang itu tak banyak menulis buku. Betul. Bisa jadi memang buku ini mungkin dah tak lagi bentuk buku fisikal, tetapi nanti boleh jadi e-book. Tapi orang masih banyak baca, orang banyak status, masih banyak buka sosial media dan sebagainya. So tulisan itu selalu penting, selalu urgent untuk kita hasilkan. Nah, intisari dari spiritual writing sebagai muqaddimah introduction hari ini adalah pertama, bila kita nak menulis, maka luruskan niat kita. Lillahi azza wa jalla. Macam mana bila saya nak menulis tetapi saya nak dapat uang? Oh, boleh, tak apa, tak ada masalah, boleh. Macam mana bila saya nak ingin jadi famous people, saya nak ingin terkenal, boleh je, tak apa. Saya mungkin agar orang tu nampak saya itu writer, seorang penulis, boleh saja, tak apa. Boleh saja itu, tetapi ada yang lebih basically, ada yang lebih dasar, ada yang lebih penting, more urgent, sangat more important, yaitu apa? Menulis kita itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala is a big energy, the super big energy for us. Ini adalah energi, kekuatan, tenaga yang sangat luar biasa untuk kita memiliki semangat untuk menulis. So, luruskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menikmati proses menulis. Ini yang biasanya bila dah menulis, dah di hadapan laptop, nak menulis apa ya, dah hilang dah, ya. Dah tidak ada lagi, idea pun dah hilang semuanya. Kemudian menulis ni macam jadi beban, macam jadi ini macam tugasan, macam bukan cabaran lagi, tugasan yang memberatkan. Padahal apa? Menulis sebagai sebuah tadi ibadah, prosesnya itu harus dinikmati. Ya, bahkan ketika kita mulai membuka laptop umpamanya, kemudian kita mulai mencari itu, ternyata apa? Itulah justru ibadah kita. Ya, itulah ibadah seorang penulis ketika mencari satu ayat Al-Quran, mencari satu riwayat hadis, mencari satu ide dari bacaan-bacaan, kemudian juga dia menyusun sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah ayat, kemudian menjadi sebuah paragraf yang paragraf itu saling terpadu sehingga orang itu mudah untuk membacanya. Oke? Dan yang yang terakhir sekali adalah fokus pada tujuan menulis. Kita ingat sekali, diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hasr ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, jelas sekali bahwa kita itu diperintahkan pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah mempersiapkan ya untuk masa depan kita. Kita nak dengar 100 tahun yang akan datang, anak-anak kita, anak cucu kita tuh mendengar, oh Muslim Muslim di Singapura ternyata adalah Muslim yang paling berbahagia di dunia ini. Kenapa? Kerana negara memfasilitasi adanya tadi ada daripada member daripada MUIS yang mereka memiliki mufti. Kita di Indonesia tak ada mufti, tapi di Singapura ada mufti. Tapi ini adalah orang itu boleh baca. Ya, generasi anak cucu kita tuh boleh baca. Ada tadi ada Kampung Siglap, ada lagi saya tengok di sini cerita-cerita pasal sejarah masa lampau daripada Singapura itu luar biasa sekali. Indonesia dan semuanya itu sama. Ya, belum lagi jadi masa hadapan itu macam mana? Kalau tadi Ustaz Jafar tulis tentang perubahan daripada hukum Islam di Singapura, itu tesis daripada PhD saya pun memang cakap pasal teori daripada Ibnul Qayyim ya dalam I'lamul Muwaqqi'in, taghayyurul fatwa bitaghayyuril azmina wal amkina wan niyah
wal awaid. Ini menjadi satu teori kemudian dikembangkan dan saya rasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang berlaku di Singapura. Nah, kemudian dari sini berarti dari 3 ini tak ada lagi alasan bagi kita untuk tak menulis. Kenapa? Apa kata dunia bila kita tak menulis? Apa kata dunia bila kita tengok saudara-saudara kita banyak ditolimi tapi kita diam saja? Dalam hati saja itu adalah adabul iman. Ya, dengan kitabat, dengan tulisan kita di blog kita, di sosial media kita, di website kita, atau mungkin kalau di masjid tadi itu boleh ada di website masjidnya juga. Kemudian kalau di Indonesia ini masih ada macam buletin Jumat, ya. Itu banyak sekali sekarang. Sekarang di era revolusi industri 4.0 ini orang lebih perlukan banyak tulisan. Ya, karena di media sosial itu, di website itu perlu mereka sangat banyaknya tulisan. Oke, ini untuk first sekali untuk motivation bahwasanya kita menulis karena memang kita nak belajar, kita nak ingin tahu. Ya, mungkin nanti ada yang tanya, kenapa saya semangat sekali. Tadi kalau di poster ni cakap saya menulis 100 plus ke, Ustaz Jafar cakap ya. Ya, padahal alhamdulillah kalau di laptop saya ni ada dalam 189 tajuk buku. Ya, tapi belum semua dipublish memang kerana ada sedikit macam ideologis gitu ya. Satu lagi macam ini kena saya publish sendiri kerana memang dakwahnya kuat di situ. Itu boleh ini. Editor saya edit buku ada dalam lebih kurang ada 135 ada. Itu semua berbagai-bagai buku. Jadi partisipan semua di sini bila saya nak tulis apa ya, kita akan cakap sekarang ni macam mana kita boleh pertama itu kita kena tahu, kita kena faham tema dan juga tajuk yang akan kita tulis. First sekali ya, bila kita menulis kita kena faham apa yang nak kita tulis, pertimbangan apa yang nak tulis. Macam orang dia ahli dalam bidang syariah tetapi dia nak tulis education, boleh je, tak ada, tak masalah. No problem. Tetapi lebih elok kalau dia tulis juga masalah syariah lebih dekat. Bila semua bidang syariah itu dah dia tulis semuanya atau mungkin dah banyak, dia sekali-kali boleh. Saya pun memang di Islamic Law, tetapi saya ada beberapa jurnal pun saya tulis pasal education. Saya pun suka antropologi, saya juga suka history, saya suka sejarah, saya juga suka ilmu-ilmu sosial. Saya pun tulis juga. Ya, kalau di buku lebih bermacam-macam, berbagai-bagai lagi. So sekarang pun jangan juga egoism. Kita ada banyak buku. Contoh buku ini ada buku saya menggenggam atau menaklukkan Asia. Ini saya dengan Dr. Sabri Muhammad Syarif daripada UTM Melaka. Nanti dengan Pak Nur Hadi juga di menggenggam Nusantara. InsyaAllah ta'ala. Ini cakap pasal macam mana karakter daripada Islamic entrepreneur. Ya, ini dah saya tadi di Facebook saya dah ada lah, dah banyak itu. Saya nak cakap bahawa kalau kita belum boleh membuat buku sendiri, kita boleh join, kita boleh sama-sama. Ya, macam tadi yang COVID-19 ini ada dalam 40 buku. Saya dah siapkan ada 3 sampai 5 buku lagi yang kita menulis sama-sama. So bila semua member di program ini kita boleh konsisten, kita boleh istiqomah, kita boleh hasilkan di akhir sesi ini, di akhir program ini kita boleh hasilkan satu buku bersama-sama. So itu yang paling penting. Baik, itu di sesi pertama. Berikutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan, masih ada masa, Dr. Jafar? Ya, ada. Atau kita nak open untuk discussion? Ya, baik tu. Kita open to discussion dulu. Ya. Okay, yep. Sila. Yes. Siapa yang mau mulakan ya? Sila bila nak bertanya. Kalau boleh saya mencelah sedikit apa doktor ya. Saya pernah berkongsi. Biasanya dalam menulis ni dia ada 3 penyakit. Apa tu? Satu penyakit yang pertama adalah pada permulaan. Permulaannya ialah tak tahu bagaimana nak menulis, tak tahu bagaimana nak apa tajuk. Macam semalam kita ada bicara ya dengan grup yang daripada Asatiza. So persoalannya ialah nak bermula daripada mana? Nak bermula daripada tema ke nak bermula daripada tajuk. Jadi itu adalah penyakit yang pertama. Dan kedua penyakit yang pertama juga adalah bagaimana nak dapat informasi.
Informasi apa nak sudah apa tu nak dikumpulkan semua bahan-bahan. Kemudian penyakit yang kedua saya nampak adalah di pertengahan. Pertengahannya ialah setelah maklumat tu banyak, kita tak tahu bagaimana nak mengatur. Apa yang perlu untuk dimasukkan dalam sebagai isi ya. Dan juga kadang-kadang masalah di pertengahan tu ialah apabila kita sudah menulis, kita sudah overwhelmed dengan terlalu banyak dan kita hilang daripada segi sudut kita punya fokus. Jadi maknanya mulanya mungkin kita nak tulis berkaitan dengan COVID, tapi kita dapat informasi-informasi yang lain dan kita masuk beberapa bahan-bahan yang lain. Jadi maknanya ialah daripada COVID dia pergi kepada mungkin perkara-perkara yang lain kerana terlalu banyak bahan, overwhelmed dengan informasi-informasi. Okey, ada Pak Muhammad Arafah nak tanya. Bila nak tanya guna suara voice pun boleh, tak perlu tulisan. Nanti jawapan daripada tadi question daripada Ustaz Jaafar itu boleh kita tengokkan, kita boleh tengok di screen yang tadi yang kurikulum, kerana mungkin nanti boleh ada yang tanya kita nak belajar apa nih dalam 4 sesi. Kita kena tengokkan di screen, boleh di open dulu, tapi kita beri kesempatan untuk Muhammad Arafah, Akhi Muhammad Arafah untuk boleh bertanya, sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Fadhal. Ya, terkait tadi dibahas tentang niat menulis. Ya, ini kan saya baru-baru sebagai dosen tetap di salah satu kampus di Sulawesi. Ya, biasanya kan kalau dosen itu ya dituntut untuk yang dinamakan mengurus japung. Ya, salah satunya kan adalah menulis. Ya, menulis. Artinya ya pada umumnya untuk dosen kalau mau menulis ya niatnya ya untuk kelengkapan japung itu. Betul. Ya. Apakah salah niat saya itu kalau menulis niatnya ke situ aja? Ya, itu aja yang saya mau tanyakan Ustaz. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih untuk dosen kita Muhammad Arafah, pensyarah kalau orang Melayu cakap tuh. Jadi pensyarah daripada Syllabus UIN atau IEAN. Oke, pertanyaannya, questionnya adalah macam mana bila saya nak menulis tetapi niatnya tu kerana nak naik jabatan, ya, macam jadi profesor, nak jadi associate professor, nah macam tu. Okey, saya jawab, kalau niatnya itu memang hanya pure sahaja, kalau niatnya itu hanya untuk mendapatkan jabatan fungsional, ya pasti dia akan dapat hanya di dunia saja. Wa ma yuridu dunya fa alaihi dunya. Ya, kalau dia ingin mendapatkan dunia, dia pasti akan mendapatkan dunia juga. Kalau itu sudah tadi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menulisnya itu hanya untuk jabatan fungsional, ya mungkin dia akan dapat jabatan fungsional, tetapi tidak ada there is no Islamic values, ya. Di sana tak ada nilai plus daripada Islam, daripada pahala. Jadi pahalanya itu hanya dapat jabatan fungsional di dunia saja. Sangat merugi sekali. Pertama dari sisi Islamic perspektif, yang kedua itu daripada biasanya dia tak mungkin kurang serius dalam penulisannya kerana hanya dapat jabatan fungsional. So kita kena ada nilai plus, yaitu boleh niatnya untuk jabatan fungsional, tetapi luruskan, ya lebih baik kalau dasarnya, asalnya, basicnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini adalah Islamic University, ya, perguruan tinggi Islam IAIN, ya, kena kita perbaiki terus niat kita, jangan sampai menulis itu hanya kerana nak jadi profesor, nak jadi associate professor, itu rugi sekali, kita hanya dapat di dunia sahaja. Tetapi kalau kita niatnya untuk karena Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu yang ada dalam setiap tulisan kita, itu akan menjadi satu energi yang luar biasa untuk kita menulis. Kenapa? Karena kalau kita hanya menulis tadi untuk jabatan fungsional, sudah dapat jabatan fungsional, dah tidak mau menulis lagi. Ini beberapa case daripada di Indonesia, ya banyak profesor yang mereka dah profesor tapi menulis itu berkurang. Kenapa? Karena dah dapat profesor, tulisannya itu kurang. Tak semua hanya satu atau berapa saja. Ya, tapi pastikan kalau kita menulis niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah energi terbesar. Jabatan fungsional, associate profesor atau guru besar, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yakin itu akan menjadikan kita lebih produktif. Ya, kita akan menjadi seorang penulis yang produktif. Jadi pesan saya,
jangan hanya karena jabatan fungsional. Ya, luruskan niat. Boleh, tetapi tidak memiliki nilai plus ukhrawinya. Dari saya, terima kasih. Boleh, ada celahan-celahan yang lain? Faiza, ada nak sambung? Ya. Kalau tak ada, kita boleh tengok di ini, dokter, tengok di apa, di kurikulum kita. Ya, ini kurikulum. Ada soalan, maaf. Ya. Silakan. Pasal tadi doktor cakap cepat sangat, saya tulis dan tak dapat nak tulis betul. Tadi yang 3 poin tu, satu luruskan niat untuk Allah Ta'ala, kedua menikmati proses menulis, dan ketiganya tu fokus ke apa ya? Saya tak dapat perkataan itu. Fokus kepada our goals, tujuan kita untuk apa? Okey, tujuannya ada 2. Tujuan tadi yang sifatnya itu jangka pendek, itu untuk di dunia, dan juga yang jangka panjang yaitu di akhirat. Ya, maka yang urusan jangka panjang ini kena kita fokuskan. Ya, kena kita fokuskan apa itu, yaitu mardotillah, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam tadi ada partisipan yang ibu rumah tangga, ya, ibu Suri, ya, Suri rumah. Ibu suri rumah ni bukan berarti dia tak produktif. Justru saat ini kena orang suri rumah ni kena banyak, boleh bila ada masa boleh kena tulis banyak hal ya terkait dengan how to educate our children. Ya, macam mana kita boleh mendidik. Kenapa? Kerana al-ummu madrasah, ya, bahkan madrasatul ula. Itu kena kita belajar macam mana bila nak seorang ibu suri rumah tu dia boleh tak faham tentang agama, tentang ibadah sehari-hari untuk anaknya. Tak boleh hanya mengandalkan daripada ustazah di madrasah, ya, atau ustazah di tempat lain, tapi kita kena belajar. Dan satu dengan menulis pun orang boleh baca kita. Okey. Itu ya. Jadi fokus pada tujuan. Tujuan itu ada tujuan jangka pendek yaitu di dunia, tadi jabatan fungsional contohnya. Yang kedua adalah jangka panjang yaitu ukhrawi, yaitu mardotillah. Terima kasih. Oke, kita lanjut dulu. Nanti sebelum ada yang tanya lagi, Ustaz Ja'far boleh tengok di screen yang daripada kurikulum kita. Ya, ada nampak semua kurikulum ya? Nampak tak? Semua nampak kurikulum ya? Nampak ya? Oke, ya. Saya nak explain tentang kurikulum ini. Baik, jadi ini memang yang dalam 30 itu, tapi tak apa. Jadi macam ni. Jadi dalam 4 sesi ini, insya Allah kita nak buat macam sekarang ni di pertemuan pertama ni memang ada semestinya itu ada 2. Pertama itu motivasi untuk menulis. Kenapa kita menulis? Ya. Kemudian yang kedua adalah macam mana kita nak memulai tulisan, ya. Pertama sekali kita kena menentukan tema dan juga tajuk atau judul tulisan, ya. Kemarin ada yang tanya macam mana? Tema itu kena kita ada, ya, kena kita ada menulis ni. Ya, boleh tak ada. Kalau tajuk boleh ada, boleh tak ada. Boleh ada untuk sementara saja, nanti di tengah-tengah boleh kita tukar dengan tajuk lain atau kita edit sikit, itu boleh. Tetapi tema kita kena ada di awal penulisan. Nah, nanti ada juga macam mana kita bila nak mulai menulis. Di sini ada Pak Nur Hadi juga dah biasa menulis, ya. Dah ada beberapa bukunya. Pertama sekali kita kena faham, kita kena tahu pembuatan outline daripada tulisan atau buku. Ya. Jadi sebelum kita menulis, ya lebih banyak macam tadi. Saya dah tulis ni, tapi macam mana nak lanjut lagi? Itu boleh kita guna siasat bahasa Indonesia itu, kita boleh guna apa? Yaitu membuat outline buku. Ini penting sekali. Jadi pertama sekali bila kita nak menulis, baik buku, artikel, jurnal ataupun apa sahaja, ya pertama sekali kita kena tentukan tema dan juga judul atau tajuk dari tulisan kita. Tadi tajuk atau judul boleh ada, boleh tidak, tak apa. Ya, tetapi untuk sementara nanti boleh kita tukar. Tetapi tema itu kena ada. Bila nak tahu pasal apa beza daripada tema dan juga tajuk, boleh tengok di slide ada. Di slide yang dah di-share di WhatsApp group itu dah ada. Ya, perbedaannya itu sangat
jelas, sangat clear sekali. Beza antara tema dan juga tajuk atau judul. Ya, yang kita perlukan bila di awal menulis itu adalah tema, ya, bukan tajuk. Nah, lepas kita tahu tema nih dia sangat besar. Kena ada subtema, ya, kena ada nanti ada topik di bawahnya lagi. Jadi tema ini sangat besar, ya. Lepas itu bila kita ambil tak mungkin semuanya. Contoh, saya nak menulis pasal pendidikan Islam, Islamic education. So dia terlalu luas Islamic education. Okey, saya nak fokus lagi Islamic education di Singapura. Macam mana Islamic education di Singapura? Terlalu luas. Kenapa? Kerana di Islamic education di Singapura itu ada dalam bentuk madrasah. Okey, saya nak tulis madrasah di Singapura. Masih ada lagi. Madrasah di Singapura ni ada dua. Ada madrasah sepenuh masa, ada madrasah separuh masa. Saya nak ambil mana? Okey, saya nak ambil yang madrasah separuh masa. Okey, di madrasah separuh masa, apa yang nak kita tulis? Kurikulumnya ke, guna live-nya ke, yang youth-nya ke, atau yang apanya ke, atau mungkin daripada asatizahnya, atau daripada pelajar-pelajarnya, atau daripada kurikulumnya, atau daripada mungkin macam mana interaksi antara orang cakap itu interaksi antara pelajar dengan ustaz, ya, dengan ustaz itu macam mana, atau mungkin pemahaman mereka macam mana. Itu pun boleh. Saya juga ada kemarin kawan daripada Shah Alam juga, dia tanya pasal macam mana membuat strategi untuk pembelajaran Al-Quran di sekolah kebangsaan. Ini dia berarti bisa tentang strategi. Itu juga luas. Kalau untuk tesis PhD bolehlah, tak apa. Tapi kalau untuk hanya artikel itu terlalu luas. Okey, berarti kalau saya nak tulis pasal Islamic education di Singapura, okey, madrasah separuh masa, kemudian hubungan atau interaksi antara pelajar dengan ustaz, macam mana penguasaan metode daripada ustaz ini boleh berkesan kepada para pelajar yang ada di madrasah separuh masa. Okey, madrasah separuh masa di Singapura pun ada dalam berapa ya? Saya lupa, ada 6 atau berapa. Tak mungkin saya nak ambil semuanya. Saya mungkin hanya ambil 1 atau 2. Mungkin yang kawasan utara, ya, kawasan timur itu. Jadi lebih spesifik untuk menulis. Nah, nanti kalau menulis buku itu boleh luas lagi. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan di Singapura ni, madrasah di Singapura ni hanya ada tak lebih dari 2 atau 3 tulisan, ya. Belum banyak sangat, padahal itu pun sangat penting, ya. Kita tulis yang memang yang boleh ditulis lah, yang tak boleh ditulis tak perlu ditulis. Yang penting kita faham bahwasanya madrasah di Singapura tu macam ni, kurikulumnya, strategi pembelajarannya dan sebagainya. Syariah pun sama. Tadi Islamic education, for example. Saya nak menulis pasal syariah. Okey, syariah ni luas sekali. Dulu syariah itu termasuk akidah, tauhid, ya, kemudian juga fiqh, ya. Kalau orang Indonesia cakap tu fiqh. Kalau orang Melayu ni fiqah. Ya, fikih lah, sama lah. Okey, saya nak cakap fikih. Fikih pun luas sangat. Tak mungkin kita nak cakap fikih semuanya kecuali dalam satu buku. Ada fikih muamalah, ada fiqhul ibadah, ada fikih siasat, ada fikih jinayah. Itu adalah apa? Tema. Dari tema itu kita turunkan, kita breakdown menjadi subtema. Subtema itu kita boleh kecilkan lagi. Kalau di Indonesia ini kita sebut dengan topik. Di topik itu ada lagi subtopik daripada topik yang utama tadi. Itu boleh ada di pembahasan kita di pembahasan number 5, yaitu pembuatan outline buku. Nanti pembuatan outline buku kita boleh guna mind map ke, kita boleh guna juga untuk daftar isi atau gabungan daripada mind map dengan daftar isi. Itu kita boleh buat untuk outline-nya. Itu untuk memudahkan orang, macam mana nih, dah habis tulisan saya, dah habis idea di kepala saya. Boleh guna outline itu untuk kembali. Bahkan di muqaddimah, di introduction, itu pun kita boleh buatkan outline-nya. Supaya kita faham macam mana kita nak lanjut, nak continue daripada tulisan-tulisan kita. Okey, ya. Itu nanti ada menulis, lepas tu membuat outline, kemudian juga ada judul bukunya, tajuk bukunya, menulis pendahuluan, nanti ada editingnya. Tadi macam mana kita nak sumber, ini juga problem kerana banyak internet, banyak informasi, kadang terlalu banyak tulisan, terlalu banyak information itu susah, kita sulitlah untuk nak manage information itu. Itu pun kita kena faham.
So, yang original daripada idea gagasan kita itu adalah apa? Di outline itu. Nah, kita akan sama-sama. Jadi, kita pelan-pelan, ya, step by step. Di sesi pertama, kita nak cakap pasal tema dengan tajuk. Kerana di akhir setiap sesi, kita ada challenge, ya, supaya tak hanya mendengar dari saya sahaja, ya, tetapi boleh ada challenge, boleh ada macam tugasan lah, tapi actually dia bukan tugasan. Dia hanya memang bila nak join di program ini, ya kena serius, ya kena serius, kena betul-betul memang saya nak saya nak jadi penulis lah, saya nak jadi author, saya nak jadi writer, saya nak menghasilkan satu mahakarya, saya nak menghasilkan satu artikel ke, buku ke, ya, atau mungkin untuk tadi information daripada atau di websitenya masjid, atau mungkin di madrasah, atau mungkin di kita ada website atau blog sendiri untuk kita tulis supaya orang tu boleh baca dan lain sebagainya. Di akhirnya nanti ada revisi dan juga ada sampai hujung how to write references, ya, and how to publish our book. Itu nanti boleh dibantu, ada Madani Institute, ada saya di Bogor juga bila nak publish, insyaAllah mudah. Nah, nanti kita juga boleh cakap pasal macam mana nih, ini tulisan saya nih, buku saya nih, dia bagus atau tak bagus. Saya tak katakan, saya cakap kita boleh bagi buku itu dalam tiga tipe. Ada grade A, ada grade B, ada grade C. Ya, bila dia grade-nya itu A, ya, dia berarti dia punya quality itu bagus. Kita boleh propose ke big publisher, ya. Macam kalau di Indonesia ni ada Gramedia, ya, itu boleh kita propose ke mereka supaya mereka boleh publish. So kita tak ada charge lah, tak ada cost, ya. Tapi bila kita ada turun sikit, kita boleh cari yang mungkin medium publisher, ya. Di Indonesia, Malaysia, Singapura pun ada, ya. Atau mungkin ini buku saya rasa lebih mungkin hanya untuk untuk cerita kita sahaja, atau mungkin hanya untuk pelajar-pelajar kita, atau mungkin untuk jamaah di masjid kita saja. Nah, itu boleh kita publish sendiri dengan indie publisher atau self publisher, yang itu lebih murah, sehingga kita pun zaman sekarang ini mudah untuk mendapatkan, mudah untuk menerbitkan buku ini. Oke. Itu daripada saya, Ustaz Jafar. Ya, Kita boleh discuss again. minta ya laluan daripada yang lain, teman-teman yang lain yang ada di dalam room ini, ya. Kalau saya boleh ya tanya, kita nak mulakan siapa, ya, Abu Imam Rafizi, ada tambahan-tambahan yang lain yang ataupun soalan-soalan yang lain? Alhamdulillah, buat masa ni jelas apa yang Dr. Dumisno kongsikan tadi. Dan sebagai seorang yang baru nak berjinak dalam penulisan ni, suatu yang membuka minda lah, membuka minda, tapi mencabar sebenarnya kan, kerana belum lagi berada dalam posisi untuk menulis, jadi masih di awang-awang lagi gitu. Jadi mungkin tugasan ataupun apa yang disebutkan doktor tadi itu boleh menjadi panduan lah selepas ni untuk saya memulakan sebagai seorang penulis, insya-Allah. Doakan, mohon doa dari semua juga. Insya-Allah. Baik, terima kasih Abu Iman. Saya nak cakap sikit Sejafar. Gini, jadi nanti mungkin kita kan di akhir sesi ini kita ada challenge. Betul tak challenge? Kita ada cabaran, ya. Ada cabaran. Tapi kalau cabaran ini dia macam cobaan, tapi macam tugasan. Tapi bukanlah, ini kita cakap tu ya tantangan. Paham tak tantangan? Ya. Tantangan. Jadi di setiap sesi kita ada challenge, kita ada tantangan. Di first session ini kita diwajibkan untuk semua partisipan itu menuliskan satu tema dengan satu tajuk. Ya, boleh antara 2 atau 3 ya tema. Nah, macam mana kita nak ambil tema? Saya nak explain sedikit. Jadi cari tema atau tajuk yang memang dekat dengan kita, atau yang memang kita suka,
atau yang memang kita dah hari-hari dah kita gunakan. Macam tadi kalau ada yang suri rumah, saya nak tulis apa tak tahulah. Kita guna, bolehlah kita macam mana kita mungkin menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya, based from experience story, ya, dari experience, itu pun boleh. Nah, berarti keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oke, itu adalah itu temanya. Tajuknya macam mana umpamanya kalau seorang istri itu macam mana membahagiakan suami, ya, macam mana mendidik, mentarbiah anak, ya. Kalau tadi mahasiswa tuh kalau yang dosen itu, yang pensyarah tuh macam mana kita boleh menjadi pensyarah yang, kalau saya apa ya, pensyarah misali, pensyarah misali, pensyarah atau dosen idola, dosen idola. Itu jadi bila ada cabaran untuk sesi ini, kita menuliskan tema dengan tajuk, pilih tema dan tajuk yang memang dekat dengan kita sukai, dan memang hari-hari kita dekat dengan mereka. Jadi tak usah pikir jauh-jauh lah, kita tak perlu pikir Industrial Revolution 4.0 atau Society 5.0, ya, atau yang lain-lain, atau mungkin yang sekarang saja. Yang tadi yang COVID-19, itu pun boleh, macam mana nih keluarga kita tuh menjaga how to protect our family, ya, dari COVID-19 ini. Macam mana pengalaman di Malaysia dengan PKP-nya gitu ya. Kemudian di Indonesia itu ada PSBB, ya, PSBB, di Singapura mungkin ada lockdown. Itu pun menjadi satu sejarah yang luar biasa. Jadi pilih tema dan tajuk yang dekat dengan kita sukai, dan hari-hari kita dengan itu. Oke, itu untuk cabaran, challenge-nya, Ustaz. Ya. Silakan, bila ada yang tanya. Luqman Hakim ada ini? Buat masa ni tak adalah. Jazakumullah khairan Ustaz dengan doktor kerana mengungsikan infonya dan beri semangat untuk menulis. Okey, terima kasih. Ada yang belum takruf tadi, yang baru masuk saya nampak siapa Nurul Fadilah, ya. Ada yang boleh kasih input? Okey, Nur Fadilah boleh dengar? Bisa dengar nggak? Boleh di mute itunya speakernya? Speakernya ya boleh di ya. Nurul Fadilah? Nggak dengar mungkin ya? Tak dengar ya. Yang lain boleh sila, bila nak tanya, kita discuss apa, boleh sila. Dr. Al-Bakri bagaimana ya? Sebagai seorang yang senior. Ya, ini senior kita lah. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Pengalaman. Ya. Boleh sharing pengalaman lah, sila. Ini bukan nak kongsi pengalaman, cuma nak beri pendapat ataupun pertanyaan. Saya tertarik dengan perbincangan tentang tema dan juga perlunya kita adakan outline pada permulaan sebelum kita menulis. Okay, betul. Kalau saya menghimbau kembali waktu saya buat PhD mungkin 20 tahun yang lalu, permulaan PhD itu juga memerlukan semacam research proposal, kemudian ada hipotesisnya untuk kita cuba mencari data-data supaya kita membuktikan adakah hipotesis kita itu nyata atau tidak. Dalam kita menulis buku-buku macam ni, yang saya bimbang ialah skopnya, Ustaz. Kita tulis temanya, kita tulis tajuknya, tapi kita tidak mempunyai gambaran apakah skop penulisan ini dan bilakah kita berhenti menulis, misalnya kata. Ataupun adakah skopnya kita cadangkan ini terlalu besar sehingga ianya akan mengambil masa yang begitu lama sehingga nanti akhirnya kita hilang stamina ataupun hilang minat ataupun terbenggalai usaha-usaha. Jadi isu saya adalah isu bagaimana kita mengukur skop dan memastikan bahawa skop itu adalah satu plan kerja yang munasabah dan juga yang boleh kita selesaikan dalam masa-masa yang kita cadangkan. Allahu'alam. Masya Allah, luar biasa sekali pertanyaannya nih. Baik, terima kasih. Bila kita nak menulis, saya langsung jawab Ustaz ya. Bila kita nak menulis, tadi saya cakap, kita memang kena ada pertimbangkan dalam memilih tema.
So memang ada sedikit there is a difference definition between in Indonesia and Malaysia. Jadi bila saya nak cakap tema, sebenarnya dia masuk di dalam tema. Lepas tema itu di bawah itu ada subtema. Nah, subtema itu sebenarnya dia scope. Dia sama dengan scope. Jadi cakupan daripada tema yang akan kita tulis. So kita kena dah faham nih. Kita nak tadi makanya saya cakap ketika saya nak cakap pasal saya nak tulis pasal Islamic education, Singapura, kemudian madrasah, kemudian madrasah separuh masa, kemudian mesra pelajar dan sebagainya, itu adalah skop. Tetapi ada pertimbangan lain, yaitu apa? Macam mana bila kita nak menulis, itu kena kita faham segmentasi pembaca kita. Termasuk juga kita kena faham jenis dari jenis, paham ya? Kind of writing. Jadi genre. Kalau bahasa Inggrisnya genre, Ustaz. Jurnal? Genre. Jurnal, ya betul. Genre ya? Ya, genre ya. Oke, jadi bila kita nak menulis, itu kena kita pastikan tulisan kita ini pertama itu dari segmentasinya. Genre, ya. Sorry, ini suaranya agak sedikit. Genre. Ya betul, genrenya. Kita ada, kalau genre itu ada dua. Pertama itu yang ada fiction, ada non-fiction. Oke, itu udah biasalah. Jadi fiction itu dia macam cerita-cerita novel, ya, cerita-cerita ringkas itu fiction. Baru ada kalau saya sebut di sini itu fakta, fakta reality, ya fakta reality. So dia tak ada fiction. Sekarang kalau biasa penulis-penulis perempuan nih bisa suka dia gabungkan antara fakta dan fiction. Itu pun menarik untuk bacaan-bacaan populer untuk orang awam. Oke, jadi fiction dengan fakta. Saya sebutnya fakta. Nah, dalam fakta ini, itu tulisannya memang apa konten daripada tulisan itu memang reality. Kita boleh bagi lagi ada dua. Ada yang dia sifatnya itu formal. Boleh tengok itu ada di slide saya. Ya, ada yang formal. Formal ini tadilah. Jadi kalau kita bila kita nak menulis, lepas itu tulisan kita tuh nak formal. Formal ini macam tesis di degree, di master, di PhD, jurnal ilmiah, ya di Scopus dan lain sebagainya, itu adalah tulisan yang dia itu formal, ya. Lepas itu ada yang saya di Indonesia ini nyebutnya itu semi formal. Jadi ada formal, ada populer. Populer ni kita tak guna bahasa-bahasa yang formal. Kalau di Malaysia ni ya kita tak guna macam daripada kamus dewan. Di Indonesia ini kita tak guna kamus besar bahasa Indonesia. Kalau dia itu tulisan itu dia genrenya itu populer. Populer ni dia macam tulisan banyaklah tulisan-tulisan buku how to dan lain sebagainya. Itu. Ya, jadi ada antara formal dengan populer itu ada yang semi formal, ya. Macam saya nak tulis di majalah atau di koran atau di website, tapi tak nak sangat serius, tak nak sangat terlalu formal macam jurnal, macam tesis, itu tak macam tu. Tapi dia ilmiah. So, saya sebutnya dengan semi formal. Nah, ketika ada pilihan ini, kita akan pilihkan, oke, saya nak ambil yang formal. Kalau formal berarti kita guna bahasa ya dari kamus dewan, dari kamus besar bahasa Indonesia, bahasa yang dia itu sudah baku, sudah memang rasmi, bahasa rasmi. Tapi kalau saya nak tulis populer, ya, saya ambil contoh pasal ini, ya. Tadi nanti kita pun nak cakap tajuk juga sebenarnya. Ada judul buku supaya tengok. Ini judulnya itu apa? Menulis itu semudah ngomong. Jadi ini dia tak guna bahasa Indonesia kalau itu bukan ngomong, tapi berbicara. Kalau di Singapura apa ya? Borak-borak ya. Jadi menulis itu macam kita borak-borak lah. Tapi menulis itu seperti berbicara. Dia guna bahasa populer. So berarti kerana dia bahasanya adalah populer, saya guna bahasa-bahasa macam biasa lah, macam kita sembang, macam kita borak-borak, macam kita ngobrol-ngobrol, macam tu. Nah, termasuk juga saya nanti nak cakap pasal tajuk daripada buku. Memang itu kita boleh tukar di tengah. Ada tuku menarik ini student saya. Judulnya boleh tengok? Boleh baca? Tuhan aku selingkuhnya dulu ya. Faham tak?
Jadi tajuk dia itu Tuhan, aku selingkuh dulu ya. Selingkuh apa maksud dia ya di Indonesia? Dia kena paham ceritanya nih. Ini dia tak sama dengan dengan judulnya. Kalau selingkuh tuh suami yang suami yang tak baik itu namanya selingkuh. Tapi maksudnya skandal kata itu. Tapi bukan itu. Dia cakap pasal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak macam syirik dulu nak maksiat dulu, itu intinya itu. Karena dia dalam itu cakap pasal ini, kita hanya bicara pasal tajuk. Karena biasa di Indonesia ini cari tajuk-tajuk nih yang macam dahsyat lah. Iya, yang beza. Padahal isinya boleh tengok dia bicara pasal manusia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ini juga pilihan daripada tajuk. Saya pun ada tulisan juga guna tajuk tulisan, tajuk judul itu yang memang yang unik. Di sini ada pilihannya juga. Ketika kita nak ambil daripada tajuk supaya orang tuh nak tengok apa nih maksud dari tulisan ini untuk orang penasaran, ya, untuk penasaran. Oke, jadi segmentasi yang terakhir tadi. Segmentasi itu pun penting. Jadi macam mana saya nak menulis, ini adalah saya nak guna tulisan semi formal atau saya tulis populer. Lepas tu siapa yang nak baca tulisan kita? Anak-anak, kanak-kanak, youth, remaja, atau mungkin orang dewasa, lelaki, pria, atau wanita, perempuan, atau semua umur, atau komuniti daripada komuniti tertentu. Itu tentu beza. Ya, macam kalau saya sebut saya guna Ana, saya guna tuan-puan semuanya, antum dan sebagainya, itu biasalah di kalangan asatizah. Tetapi kalau di orang awam, mereka tak faham. Ya, mereka tak faham. Istilah-istilah pun macam kalau di Indonesia macam selebriti, macam sosialisasi, interpretasi, ya bahasa-bahasa itu tak bagus kalau diletakkan di tulisan yang sifatnya dia itu populer. Kenapa? Karena orang tu tak faham. So, bila kita nak menulis, siapa yang nak baca tulisan kita? Maksudnya itu adalah siapa yang nak baca, kita kena segmented, ya, segmented our writing, ya. Jadi kita kena segmentasikan tulisan kita. Oke, saya nak menulis ini, ya, menulis ini daripada ini sejarah berlakunya di Singapura. So yang membaca ini adalah orang Singapura. Kalau dia guna pasti bahasa-bahasa yang memang orang Singapura tu faham. Ya, dia cakap pasal mesyuarat pada tarikh 25 Disember tahun 1997 adalah merumus dan mencapai keputusan muktamad setelah jawatan kuasa pengasas bermusyawarat. Kalau orang Indonesia cakap pasti kena mikir dulu lah gitu ya. Oke, itu pilihan daripada segmentasi. Terus yang terakhir lagi yaitu outline. Nanti kita akan belajar outline dan ini pentingnya beza kita bukan hanya webinar, bukan hanya seminar sahaja, tapi kita betul-betul memang macam coach, ya, macam ini training, tapi training memang betul-betul kita kena ada setiap akhir sesi itu ada challenge, nanti kita buat juga untuk macam mana kita boleh buat outline-nya, ya, macam mana kita boleh buat outline-nya. Tadi kalau ada cakap pasal hipotesis, itu biasanya di riset yang sifatnya itu kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif kita guna biasanya preposisi. Bahkan some ideas dia tidak menggunakan hipotesis. Kalau tesis baik master ataupun PhD dia guna yang kualitatif. Macam bila saya nak buat riset pasal digital currency on Islamic perspective, saya tak guna hipotesis. Saya bukan hanya guna preposisi, saya guna teori-teori daripada scholar daripada juris-juris Islam. Lepas tu kita guna tool analisis. Saya biasa gunakan usul fikih dan juga maqasid syariah untuk how to analyze daripada permasalahan problem-problem yang ada dalam academic problem di tesis baik master ataupun PhD. So kita insya Allah boleh belajar semuanya daripada fiction, kemudian juga yang formal, kemudian juga yang populer, boleh. Masing-masing kita nak beri cabaran, nak tulis apa, kita boleh guide, kita boleh bantu, kita boleh tolong sama-sama untuk kita belajar sama-sama di sini. Di sini hanya ada dua, atau mungkin kita hanya satu, yaitu alim wal muta'alim.
ya, orang yang sudah alim. Ini di antara tadi ada Ustaz Dr. Al-Bakri, juga Ustaz Ja'far, saya pun al-muta'allim. Saya masih sedang belajar, kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar. Masanya udah sedikit lagi ya, Ustaz ya? Sila. Ya, Ada masanya cuma kita ada lagi sekitar dalam, saya coba untuk hadkan ya, sehingga jam 10.30 ya. Sekarang jam 10.25 di saya punya laptop ya. Ya, di Indonesia 9.28. Ya, kita mungkin lagi 4 minit. Saya beri laluan dulu yang ada teman-teman yang lain yang belum bicara. Silakan. Sila. Andi Wahyuni ataupun Nurul Fadilah masih belum dapat untuk Iya, dia di mute kayaknya. Ya. Ustaz Nurul Hadi tadi ada tambahan ya? Ada komentar Ustaz Nurul Hadi? Ada komentar ya. Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin saya tertarik kepada pemilihan tema, kemudian tajuk ya, judul daripada yang akan kita tulis. Terkadang penyakit penulis pemula ini, ketika kita memilih sebuah tema itu hari ini ketika apa yang kita lihat apa yang akan kita tulis itu ada gitu, muncul gitu. Di lain kesempatan karena memang kebutuhan, mungkin karena kebutuhan, ini juga perlu ditulis gitu. Nah kemudian konsennya gitu, jadi tidak fokus kepada satu tema. Di sisi lain ingin segera menyelesaikan yang ini karena ini merupakan kebutuhan di beberapa karena beberapa kawan gitu ya yang membutuhkan ini. Di sisi lain ingin menulis yang lebih dari itu, yang bisa pilihan siapa yang ingin baca itu lebih luas gitu. Seperti ketika kita membuat buku yang ini kontennya hanya untuk kalangan tertentu misalnya. Di sisi lain wah kalau seperti ini kok terbatas sekali gitu. Tidak semua orang bisa menikmati apa yang kita tulis, tidak bisa bahasanya tidak cocok lah kalau ini dibuat untuk kalangan umum gitu. Nah, mana sih yang lebih urgent ya gitu ya, ketika kita menulis kebutuhan yang lebih didahulukan itu yang mana gitu. Kalau tadi karena niatnya tadi kan kita bukan semata-mata hanya jangka pendek saja, lebih kepada jangka panjang. Karena ya itu tadi, ketika kita melihat kebutuhan kawan-kawan seprofesi gitu ya, yang lihat kekurangannya mereka terhambat dengan membuat sebuah tulisan untuk meningkatkan profesinya itu. Nah ini kawan-kawan terhambat seperti itu, tadi tertarik untuk membantu kawan-kawan untuk membuat buku ini menjadi sebuah rujukan mereka untuk menambah atau meningkatkan profesinya di profesinya itu tadi. Nah di sisi lain kalau kita hanya fokus kepada di satu itu saja, ini saya pikir kok kurang berkembang gitu. Kurang berkembang karena tidak semua kalangan bisa menikmati apa yang kita tulis. Nah ini gimana Pak Dokter untuk memilih tema yang mana yang lebih urgent ya dibandingkan dengan kembali kepada niat itu tadi gitu. Ketika niat kita untuk dakwah itu kan mestinya yang lebih luas dulu gitu. Tapi nanti terkait dengan kebutuhan itu tadi bagaimana bagusnya itu bagaimana? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Pak Nur Hadi, luar biasa sekali. Jadi agak sedikit pengalaman ya tentang menulis buku ini. Jadi tadi kalau kembali, bila kita nak tulis buku, kita kan memang kena ada segmentasi. Tadi kalau umpamanya salah satunya adalah saya nak nulis buku ini khusus untuk profesi tertentu. So dia berarti ada community khas, community khusus yang memang akan membaca buku itu. Ya. I think it's no problem, tak ada masalah, tak apa. Jadi boleh saja, ya banyak sekali menulis satu tulisan, satu buku yang memang dia itu untuk satu profesi tertentu, satu bidang
bidang tertentu saja. Nah, lepas itu bila kita lepas dah jadi, ternyata ada new idea, ada ide baru, kita nak tulis lagi, apa yang ini dah jadi, kita buat lagi. Yang mirip, tetapi skupnya, cakupannya dia lebih luas lagi. Sehingga kemudian, oke, dah selesai satu buku, lepas itu saya nak tulis buku ini, masalah perkawinan nih, tetapi yang bacaan itu jangan hanya orang pengurusnya saja, tapi orang umum lagi. Kita tambah satu buku lagi lah, boleh ambil sedikit-sedikit daripada buku yang lama, lepas itu letak di buku yang baru, nah boleh dapat jadi 2 buku. Bahasanya pun boleh kita guna bahasa-bahasa yang populer supaya masyarakat awam nih boleh baca tulisan kita. Jadi bukannya yang profesi dah ada bukunya, oke sila nih boleh baca sebagai guidance buku ini. Lepas itu ada buku lagi yang semisal sama, kemudian untuk siapa? Untuk orang awam. Contoh, kita tahu ada buku tata cara sholat atau pedoman sholat. Ya, ada banyak sekali buku tata cara pedoman sholat. Ya, ada beberapa ulama itu menulis buku tentang sholat. Ya, kalau yang paling lama itu ada pedoman sholatnya Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi. Kemudian ada juga siapa yang dari Bandung itu Ahmad Hasan, Hasan. Itu pun nulis juga. Saya Muhammad Nasir Albani juga menulis juga. Saya Abdullah bin Bas juga menulis juga. Tapi masing-masing itu sama. Tapi ketika membaca bukunya Muhammad Nasir Albani, dia beza. Kenapa? Karena dia yang untuk membacanya itu bukan untuk orang awam. Yang membacanya itu orang-orang terpelajar, sehingga dia kena ada hadisnya, dia kena ada tahrijnya, dia kena ada nomor hadisnya dan sebagainya. Tapi masanya yang Hasan pun ketika dia menulis tentang sholat pun dia berbeza. Ya bila kita sekarang baca bukunya Hasan yang lain, yang Al-Faro itu umpamanya, itu kita akan macam agak susah sedikit ya. Tapi untuk orang awam cari yang mudah, ya gampang, atau dalam bahasa ini Melayu itu adalah senang. Ya, pedoman sholat senang, pedoman sholat yang mudah, yang easy, yang gampang, seperti itu. Jadi ada satu urgennya, yang urgen yang mana? Menurut saya yang urgen itu yang pertama itu yang community, semakin kecil community itu semakin urgent. Ya, lepas itu kita boleh expand, ya, extend juga ke yang orang awam, yang pembacanya adalah semua orang boleh baca. So keep writing. Itu dari saya, Sejafar. Terima kasih ya, Pak Nur Hadi. Di screen ada nampak saya ada share itu tema, topik dan judul ya. Nampak ya? Ya, itu betul. Itu yang ya? Tadi saya cakap tuh. Ya. Baik, mungkin untuk penghabisan tadi dokter ada beri semacam satu cabaran tadi ataupun ada yang tanya Ustaz Jafar tadi di chat itu? Ada tanya di chat ya. Di chat tanya perlu kita komentari atau nanti di ini saja? Di chat itu ada, saya boleh bacakan. Siapa daripada saya baca. Saya ada reservation sedikit untuk tulis how to. Bagaimana pula kalau melalui pengalaman dan juga aplikasi, kita juga masih dalam proses memperbaiki diri sendiri. Asal 23. Mengapa kamu memperhatikan apa yang kamu tidak melakukannya? Oke, terima kasih. Ini 5 taqulu nama la taf'alun. Menarik sekali ini pertanyaannya. Jadi macam nih. Jadi menulis nih tidak mesti kita menunggu menjadi seorang yang alim. Ya, kenapa? Karena tulisan kita tak semuanya memang isinya, kontennya itu terkait dengan semua ilmu. Ya, tadi seorang suri rumah, dia boleh menulis pasal bagaimana mendidik anak-anaknya di rumah. Seorang ustazah di madrasah, dia boleh kongsi, dia boleh sharing, dia boleh tulis pasal bagaimana mendidik anak-anak madrasah, pelajar-pelajar di madrasah. Ya, kemudian seorang yang mungkin dia baru pelajar degree, dia boleh menulis banyak hal tentang pengalaman-pengalaman dia. So ayat tadi dalam Al-Quran yang 5 taqulu nama la taf'alun, dia terkait dengan bagaimana ketika kita mengetahui atau mungkin ketika kita mengatakan sesuatu apa kita tidak melakukannya. So itu adalah soal motivate untuk kita supaya bila kita belajar, kita menulis buku tentang bagaimana sholat yang mudah, maka kita belajar untuk menjadi kita boleh sholat. So kalau pendapat saya pribadi tidak perlu menunggu untuk menjadi
yang alim, yang tinggi, tetapi kita tulis sesuai dengan tema, tajuk yang memang kita boleh kuasai. Ya, bahkan mungkin hanya hal-hal yang sifatnya itu sederhana, ya, yang hanya masalah-masalah simple itu sekarang ini di Indonesia sudah semua orang boleh tulis, ya, macam mana kita nak merawat tanaman, ya, kemudian macam mana kita nak memelihara kucing, ya, memelihara burung dan sebagainya. Itu seorang tuh dah tulis. Ya, intinya adalah how to help people. Bagaimana kita boleh tulisan kita membantu orang lain, membantu masyarakat, membantu saudara-saudara kita untuk boleh paham tentang satu dan idea daripada gagasan kita. Ya, bila kita dah mulai naik level, kita boleh masuk ke lebih analyze, lebih tajam, ya, lebih macam mana tulisan kita lebih punya quality. Seperti itu. Jadi tanggapan saya itu untuk tadi yang pertanyaan daripada yang ada di chat. Jadi kita tetaplah terus menulis sesuai dengan kemampuan kita karena akan berkembang. Pengalaman dari saya, kenapa saya bercerita, kenapa saya itu menulis, karena masa itu saya dah selesai degree, nak masuk ke master tapi tak ada uang. Macam mana? Saya rasa tak mungkin saya boleh masuk master. Kemudian saya tulis buku. Alhamdulillah boleh dapat ilmu. Lepas master selesai tahun 2008, saya nak ambil PhD tapi saya rasa tak mungkin. Saya miskin, tak ada uang, ya, tak ada uang. Lepas itu saya tulis buku, saya dapat satu riwayat, satu ayat, luar biasa sekali. Ternyata menulis buku itu adalah belajar. Itu manfaat secara internal untuk diri kita. Jadi jangan takut untuk menulis, justru dengan menulis itu kita belajar lagi. Untuk partisipannya sudah ahli, semakin dia menulis semakin pandai, yakin sekali. Seorang doktor, seorang associate professor atau profesor yang dia jarang menulis itu bisa dipastikan dia akan menurun kemampuannya. Itu. Terima kasih. Terakhir. Ya, terima kasih semua. Saya harap kita dapat menjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan, sama ada secara lisan ataupun di chat ya. InsyaAllah kita akan bertemu sekali lagi pada minggu hadapan pada jam yang sama ya. InsyaAllah. Cuma saya minta maaf kerana ada technical sikit problem semasa hendak bermula tadi, dan harapnya mungkin pada minggu depan boleh dapat saya untuk menambah baik daripada apa yang kita hadapi pada hari ini. Baik, challenge tadi perlu submit tak? Bila? Challenge tadi perlu untuk disubmit ya. Submit di WhatsApp group saja. Okay. Di WhatsApp group. Jadi terakhir last sekali hari Ahad lah. Hari Ahad before maghrib, sebelum maghrib. Jadi maknanya ya tulisan tadi ialah berkaitan dengan tema ya? Iya, jadi menentukan masing-masing partisipan itu menulis 2 atau 3 tema dengan 3 tajuk. Example, contohnya saya nak menulis pasal Islamic Education. Temanya adalah Islamic Education. Tajuknya kurikulum madrasah separuh masa di Singapura. Ya, itu yang agak sedikit serius, agak sedikit formal. Atau yang biasa saya nak tulis pasal akhlak remaja, akhlak youth. Saya nak tahu mungkin macam kesan daripada menonton TV terhadap akhlak remaja, atau bagaimana mendidik remaja di era digital atau masa-masa sekarang ini. Atau saya nak tulis pasal COVID-19, ya, macam mana penularan di COVID-19 ini, atau macam mana kita boleh menjaga ya daripada memprotek family kita daripada COVID-19. 2 atau 3 kita setakatnya. Okey, baik. Baik, insyaAllah kita boleh sambung dia punya bincangan daripada di dalam WhatsApp group yang kita ada. Dan jadi maknanya ialah dia punya challenge-nya adalah menulis berkaitan dengan tema dan juga berkaitan dengan topik ya. Jadi kita akan hantarkan sama-sama di kita punya WhatsApp group ya. Begitu ya, Doktor? Okey, baik. Jadi insyaAllah kita akan akhirkan kita punya sesi pada hari ini dengan membaca membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illazina amanu salihati wa tawasaw bis sabr.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam untuk semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.